Nah, yang kedua, ada laki-laki yang berdoa bahwasanya dia tidak jadi menzinai anak pamannya. Padahal anak paman tadi adalah wanita yang paling dia cintai. Maka dalam waktu anak paman tadi menjumpai masa paceklik, artinya dia butuh uang, maka datanglah ke laki-laki ini. Maka laki-laki ini mau memberikan 120 dinar dengan syarat aku dulu dengan kamu, katanya. Tapi bergaul dulu, itu syaratnya. Ya, maka ketika mau bergaul, kecil perempuan tadi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin itu kecuali dengan haknya. Artinya apa? Jangan kamu putuskan perempuan ini kecuali dengan cara menikah. Maka tidak jadi dia menzina paman tadi. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ya Allah, kalau seandainya saya meninggalkan perbuatan zina itu adalah untuk mencari wajah Engkau ya Allah, maka geserkanlah batu tersebut ya Allah. Maka Allah mengabulkannya, maka tergeser. Kemudian yang ketiga, ya, ada laki-laki yang ketiga, dia memiliki karyawan. Ya, dia menggaji karyawan. Maka ketika dia mau menggaji karyawan tersebut, seorang sebuah emas, ya, maka karyawan itu pergi, ada jumpainya, maka disimpannya. Ya, diperanakkannya emas tadi, diberikannya binatang ternak, kemudian binatang ternak itu menjadi banyak, berkembang. Ya, menjadi banyak, kerbau, kambing, sapi, unta menjadi banyak. Maka datang karyawan tadi kepadanya meminta dia, ya fulan, gajimu dulu. Kecilnya, gaji kamu sekarang tuan, sapi-sapi, unta yang ada sekarang. Jangan bora-bora lah. Engkau bangun aku ni, mempermainkan aku. Dah, ya ini gajimu. Maka kecil tuan tadi ambil semuanya, maka dibawa semua. Maka kecil orang lagi itu, ya Allah, kalau seandainya perbuatanku tadi puasa aku memberikan gaji atau menunaikan amanahku tadi itu merupakan amalan saleh, maka bukakanlah pintu atau ruang tadi dari batu besar, maka Allah bukakan, maka mereka bisa keluar. Nah, dari sini apa itu? Bahwasanya amalan saleh itu bisa jadi dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu termasuk amalan saleh. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi kalau wahid, ya setiap hidup awal itu adalah ibadah dan ibadah, maka juga bisa jadi ibadah. Tidur juga ibadah. Kalau kita niatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contoh, awak makan, untuk apa makan? Supaya buat untuk melaksanakan solat. Apa minum supaya buat untuk bisa apa? Maka itu juga termasuk ibadah. Jadi makanya Allah Taala katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi hidup aku adalah untuk ibadah. Ya. Jadi semua awak lakukan itu adalah ibadah. Sekarang pertanyaannya, maka para ulama mengatakan bagaimana caranya supaya ibadah yang awak lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka para ulama syaratkan ada dua syarat ibadah waktu baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat pertama, hendaklah ibadah yang awak lakukan itu ada ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ada ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi apapun ibadah yang dilakukan harus lillahi ta'ala. Ya, dahulu yang lain. Kita bersedekah untuk Allah, salat untuk Allah, berhaji untuk Allah, bukan supaya dikatakan Bu Haji atau Pak Haji. Ya. Jadi kalau awak ingin pergi haji supaya dapat gelar haji, maka ibadah awak tanya dulu. Rasulullah itu ada tak gelar haji? Rasulullah ada tak gelar haji? Haji Muhammad ada tak? Abu Bakar? Tak ada. Jadi kalau awak pergi haji ini mendapatkan gelar haji, ini
alasannya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, apapun ibadah yang dilakukan harus karena Allah, bersedekah karena Allah, bukan untuk dikatakan dermawan. Kalau orang bersedekah ada riya, ingin ditampakkan, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syarat pertama. Jadi syarat pertama ibadah itu diterima Allah apa? Ikhlas. Syarat kedua, ya, ibadah yang Allah lakukan itu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana contoh itu? Bapak, kita harus ibadah itu harus kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya tidak ada ibadah yang ada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka ibadah tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama katakan ibu, bahwasanya ibadah itu haram walaupun kecuali harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh lakukan. Solat ada dalilnya. Aqimi solat, dirikan solat. Puasa ada dalilnya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maka semua apapun ibadah lakukan harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak akan diterima. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ayyukum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Ditanya Allah. Allah tanya kepada amalan yang paling baik, bukan amalan yang paling banyak. Tidak. Tapi yang tanya Allah amalan apa? Paling baik. Maka amalan paling baik itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau berdoa tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka doa diterima Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau berhaji tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak terima. Solat awak tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan terima. Jangan copek-copek, latih-latih solat Allah Akbar, tetapi tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, tidak akan diterima. Makanya salah satu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam perkara sujud, ya, apapun solat awak sesuai dengan solat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Solatlah kalian sebagaimana aku solat. Baca solat Rasulullah. Awak pelajari. Kata Rasulullah, barang siapa yang sujudnya tidak menempel hidungnya, la solat adalah tidak ada solat bagi ada, tidak terima solat. Jadi sujud itu kata Rasulullah dengan 7 tulang. Qaniam, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan jari. Jadi kalau awak sujud hanya menempel qaniam saja tapi hidung tak nempel, maka solat awak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ibadah yang Allah lakukan itu harus ada tuntunannya. Ya, harus ada dasarnya. Kalau enggak ada dasarnya tidak boleh dilakukan. Zikir awak harus sesuai dengan zikirnya Rasulullah. Ya, puasa harus dengan puasa Rasulullah, salat awak harus dengan Rasulullah. Begitu juga masalah akidah harus sesuai dengan akidahnya Rasulullah. Tak boleh awak ketika sakit minta ke dukun, ya, minta sembuh ke dukun, tak boleh, haram. Bahkan ini jatuh ke perbuatan syirik. Sampaikan dari Rasulullah SAW, bahwasanya ada nanti umatku yang mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab, sebanyak 70.000 orang. Siapa mereka itu? Ibu-ibu mau nggak masuk surga tanpa hisab? Dia mau? Ibu-ibu boleh mau masuk surga tanpa diazab? Tanpa diazab tak? Hah? Tanpa diazab tidak. Ya awak nggak ingin diazab? Ya, awak ingin masuk surga itu langsung surga, kan gitu? Maka dikatakan Rasulullah SAW, ada umatku yang masuk ke dalam surga sebanyak 70.000 orang tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, siapakah mereka itu kata Rasulullah? Yang pertama, mereka tidak minta ruqyah. Tak boleh minta ruqyah. Ya, minta ruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu apa? Kalau awak sakit ibu, boleh awak meruqyah diri awak sendiri. Meruqyah itu contohnya awak membacakan Al-Quran pada diri awak, ubeti diri awak, ruqyah. Kalau minta ruqyah orang lain, badan aku sakit pak,
badan buangnya, tolonglah ruqyah bu. Maka ini orang ini termasuk dalam hadis. Artinya dia masuk surga bisa. Tapi kalau dia sakit meruqyah diri sendiri, maka ini tidak termasuk dalam hadis. Ini yang pertama, orang yang minta ruqyah. Maka jadi orang yang minta ruqyah, dia akan masuk surga dengan cara hisab. Kalau tidak minta ruqyah dia, maka dia masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, orang yang tidak melakukan layak tahun, mengobati penyakitnya dengan cara apa? Memanaskan besi, kemudian diapakan di kulitnya. Ya, ada dia mau cara mobil apa tu? Dengan posisi panaskan posisi. Ya, kemudian penyakit kulitnya tidak sembuh-sembuh ya. Dia sudah mengobati tapi tidak sembuh-sembuh juga. Maka cara yang terakhir dipanaskan bosi, kemudian dioleskan di kulitnya tadi untuk membunuh penyakit tadi. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kata Rasulullah, la yatatayyarun, mereka tidak menganggap pesimis dengan burung. Artinya apa? Tidak menggantungkan hidupnya dengan burung. Contohnya gini. Rasulullah contohnya begini, bangun tengku, kalau dia keluar rumah, lewat keluar ke belakang, dan keluar dari bayu. Ada nggak seperti itu? Ada nggak itu? Ada sikit. Saya di kampung masih ada. Menganggap pesimis hidupnya dengan apa? Menggantungkan hidupnya dengan burung. Dengan belakang burung. Kalau keluar ke belakang, ada terjadi. Tidak boleh. Dah itu tayar, maka tidak boleh. Maka apabila orang melakukan tiga perkara ini, maka nanti mereka akan dihisab. Kalau mereka tidak melakukan tiga perkara ini, maka mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya, begitu juga banyak lain. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apapun ibadah yang kita lakukan harus karena Allah Azza wa Jalla, boleh kerana lain. Ya, salat awal, puasa awal, ya berdoa hanya untuk Allah, menyembelih kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tak boleh menyembelih lain. Berkorban hanya untuk Allah. Ya, ada puluh kali ibu ketikanya ingin memasuki rumahnya disembelih yang ditangguh supaya jin yang masuk. Maka ini kesyirikan, tak boleh. Dan terjadi risiko. Dan terjadi risiko. Menaikkan rumah, kudu-kudu rumah didarai pula dengan ayam ditangguh. Dan terjadi risiko. Lain. Ini kesyirikan itu. Tak boleh. Karena aku pernah jumpa itu kan, ketikanya kudu-kudu, masa kudu-kudu tak tolong dia. Jangan tolong dia. Darailah dulu. Maka tak boleh. Karena adabu menyembelih itu hanya untuk Allah. Dalam Al-Quran katakan fasalli li rabbika salat dan sembelihlah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak, kata Rasulullah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia sungguh telah berbuat syirik. Tak boleh. Kalaulah bersyirik, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah akan mengekalkan dia dalam neraka. Allah akan menghapuskan segala amalan. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya banyak sekali sebenarnya masalah ibadah yang kita sampaikan. Ya, kedua perhatikan, ya dalam masalah apapun ibadah harus kita teliti. Adakah ibadah yang setelah saya lakukan sekarangnya dan tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah? Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka ibadah tertolak, tidak akan diterima. Jangan capek-capek salat, capek-capek puasa, tetapi puasa tadi sudah tidak terima oleh Rasulullah, tidak terima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu ibu butuh waktu mempelajari ilmu, butuh waktu mempelajari Al-Quran, butuh waktu mempelajari hadis supaya awak tahu ibadah awak sama tak sesuai dengan dakwah. Tapi kalau awak nak baca Al-Quran, nak baca hadis Rasulullah SAW, tak tahu awak ibadah awak sesuai dengan Al-Quran. Tahu tak? Tak akan tahu. Kalau awak tak pernah baca Al-Quran, membaca lain, tetapi tak pernah dipahami maknanya. IC tak pernah. Sekedar baca saja. Awak rajin ke musajid, rajin ke masjid melaksanakan salat, tapi salat awak mengikuti orang-orang dulu saja, tapi tak tahu ada jalan. Dia terima puasa awak, dia
masalah apa? Ya, maka dari itu ibu, bapak-bapak ibunya karena Allah Azza wa Jalla, ya, Abu menyesalkan pada dirimu dan kepada bapak-bapak ibu semua, mari pada sama-sama mempelajari kembali. Mari sama-sama belajar, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Rasulullah SAW, supaya nanti awak jangan datang kepada Allah membawa palu salat, membawa palu zakat, tetapi Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza aw man amila amalan laysa min, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu taala bisawab. Baik, bapak-bapak, ibu, ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, ibu, silakan. Lai paham ibu? Lai nak ngantuk ngaji? Lai paham ngaji tak? Lai. Bapak lai paham? Bapak dia lai paham? Bapak ada tanya, silakan. Bapak buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya Bapak, kalau kita ingin mencari ibadah awak supaya diterima sunnah, pertama kali lakukan harus belajar, harus dengan ilmu atau belajar ilmu itu, atau mempelajari Al-Quran dan sunnah. Ya, banyak wasilah, cara-cara awak belajar. Ini dah banyak, ada televisi, ya, ini TV dakwah ada banyak nak. Nah, banyak TV dakwah di TV, ada TV Roja, ada Surah TV, ada Besar TV, ada Insan TV, ada Salam TV, banyak. Ya, mungkin awak disibuk-sibuk di apa, tak bisa ingin pengajian, silakan. Ya, dengarkan kajian-kajian dakwah itu. Ya, banyak. Ya, kajian-kajian. Begitu juga ada radio. Mungkin radio bayar, yang banyak awak boleh masuk ke rumah awak itu ada TV. Ya, silakan. Ya, kemudian kembali pelajari, dengarkan usaha-usaha yang mereka betul-betul mengajarkan kepada awak kajiannya itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan awak selama awak mengaji lah bola-bola ada senati awak. Cara masak melawak ada senati. Tapi kalau mengaji awak, ya cara awak mengaji itu melihat kepada Al-Quran, pembahasan awak. Ikut isi Al-Quran kau yang dapat faedah wabiah, ikut yang harus lakukan cara. Ya, jadi bapak ibu, ya, harus awak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau awak lagi kembali kepada Al-Quran dan hadis, boleh dah selalu. Ma yang sosek, ma yang bona tu boleh dah. Tak kalau mak dakwah tu mengatakan orang sosek boleh. Habis ko, dah nampak luar gaji, nampak orang gaji dari kebiasaan awak, aku sosek kau. Tak boleh. Ya, harus kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa menyesatkan orang itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh dengan akal awak. Tak boleh pula dengan kata ustaz. Sudah rasa buat. Terkadang awak taklif kepada satu ustaz. Woi, ustaz itu mengatakan itu sosial, tidak boleh. Kita mengatakan sosial itu Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah, man qala, barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, kamu kafir. Kalau ternyata dia tidak kafir, maka perkataan itu kembali kepada Allah.
hati-hati. Ya, perlu. Jadi kita menimbang, mempelajari kembali kepada aturan dan sunnah. Jadi bapak-bapak ibu kita kembali belajar, ya belajar aturan dan sunnah. Nah, Allah Taala bisawab. Baik, ada yang tanya ni? Silakan ibu, tanya ibu. Ada yang tak faham, silakan ibu. Nah, ibu silakan tanya. Tanya sebelum. Nah, bapak ada yang tanya? Nah, berkaitan ibadah, ya. Ya. Jadi pun nama pribadi mas kan. Kadang orang sembahyang dia datang, mungkin enam bulan. Kadang ada yang mungkin ada mana. Ya. Contoh Ustaz, ini kan banyak Ya. Ya. jadi itu jadi adalah cara baca Baca lo. main jangan Baik, jadi dalam salat awak bapak ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla harus khusyuk. Sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW ada seorang hamba itu salat, terkadang salat itu hanya diterima separuh, terkadang salat itu diterima seperempat, terkadang salat itu diterima tiga saja. Sesuai dengan kadar khusyuk ada. Bagaimana cara awak khusyuk dalam salat? Awak harus paham apa yang baca. Bacaan yang awak baca dalam salat harus paham awak. Hafalan awak terus tambah. Jangan baca inna a'tainaka al-kautsar, inna a'tainaka al-kautsar itu mudah. Qul huwallahu ahad. Jadi setiap awak baca itu harus paham apa maknanya. Itu akan membawa kita masuk dalam salat. Begitu juga bacaan ayat pendek yang awak baca jangan itu saja, tapi buka-buka tambah hafalan. Misalnya pagi ko hari ko tambah hafalan satu ayat macu maknanya kuat dipahami. Ya, kan semakin awak pahami maknanya semakin awak khusyuk dalam salat awak. Ya, pakai itu cara salah satu. Kemudian Bapak, ya, dan salah satu cara lain awak menambah khusyuk pada awak, jauhi perbuatan awak dari perbuatan maksiat, dosa. Ya, karena perbuatan dosa itu akan membawa dampak kepada diri awak. Galau, gamang, ya, tak tahu arah kalau dia banyak dosa. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah, dia akan istiqamah. Ya, maka jauhkanlah diri awak dari perkara-perkara maksiat. Nah, kenapa? Ya, Allah Taala bisa. Nah, silakan Pak, suka ada bertanya? Ada yang lagi Pak gaji tadi nak tanya? Silakan. Salam. Tentang permasalahan tentang Salat. Nah, itu tentang penting tidak pentingnya dan harus berdasarkan kepada hukum yang diketahui oleh masyarakat. Jika tidak memberikan hukum penting atau tidak penting dalam pelaksanaan salat berjemaah, apapun yang kita lakukan dalam permasalahan berjemaah atau berjemaah ini harus kita ketahui hukumnya, harus kita ketahui tentang masalah hadis. Penting tidak penting ini harus digambarkan kepada masyarakat. nah, Ini yang saya minta pentingnya untuk melaksanakan ibadah ini atau di mana saja kita melakukan hukumnya yang saya tanyakan. Kalau beribadah di masjid di mana saja. nah. Kita tahu apa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya salat itu penting. Yang salat itu adalah perkara yang penting karena dia merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Bukan kita waktu sangat pendek, tidak cukup kita bahas ya. Kita membahas tadi masalah ibadah. Masalah ibadah itu adalah berkaitan dengan masalah rukun Islam yang pertama. Yang pertama itu la ilaha illallah, berkaitan dengan hak Allah. Berkaitan dengan hak Allah. Jadi salat masalah penting. Harus kita salat.
Salat berjamaah, bahkan para ulama dalam hadis katakan bahwasanya salat berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Ya, banyak sekali keutamaan seorang melaksanakan salat berjamaah. Sebagaimana dikatakan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang pergi ke masjid dan niatnya adalah untuk melaksanakan salat dan dia berwudu dengan cara wudu sempurna, kata Rasulullah, maka setiap langkah yang dilangkahkan itu akan mengangkat derajat. Setiap langkah yang akan langkahkannya itu akan menghapus satu kesalahan. Itu keutamaan pertama. Ya. Yang kedua, di antara keutamaan orang yang salat berjamaah bahwasanya malaikat akan memberikan mendoakan dia, memintakan ampun untuk dia. Ya. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Allah merhamhu ya Allah, berikan rahmat kepada dia. Didoakan oleh para malaikat. Nih, ya, di antara keutamaan salat berjamaah di masjid. Bahwasanya laki-laki punya wajib salat berjamaah di masjid. Maka bukannya kita meremehkan masalah salat. Masalah salat juga penting. Tapi perkara akidah lebih penting lagi dalam masalah salat. Orang yang salat tapi akidahnya enggak benar, maka enggak terima salat. Bagaimana banyak salat serupa dengan salat Rasulullah SAW, tapi akidahnya enggak benar, masih nyuruhnya datang kepada kuburan, menangis-nangis di kuburan, dan diterima salat. Ya, masalah akidah lebih penting lagi. Kan banyak orang dia salat, rajin salat, menangis salat, tetapi datang ke kuburan si fulan, kuburan orang soleh, menangis-nangis, minta ke sana, minta kepada orang kuburan tersebut. Syirik, apakah salatnya bermanfaat? Tidak. Ya, masalah akidah lebih penting lagi dibandingkan masalah salat. Bukan kita menganggap penting salat penting, tapi masalah akidah lebih penting lagi. Karena itu masalah fondasi. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Fondasinya tauhid, akidah. Kalau akidah tidak kokoh, dia tak kokoh fondasi tiangnya. Dia tak kokoh, tidak. Jadi yang paling penting lagi adalah masalah akidah, masalah la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah itu? Dia tahu. Apa pembatal la ilaha illallah? Dia tahu. Apa syarat la ilaha illallah? Dia tahu tak? Terkadang awak bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah berzikir tu, tetapi awak tak faham pembatalnya. Sehingga ketika melanggar, melakukan pembatalan itu karena tidak tahu kita menyebabkan Islam batal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, solat penting, harus pelajari. Harus belajar caranya, kaifiahnya, bukan hanya sekedar hukumnya saja. Tata cara solat kita harus pelajari. Baca takbirnya Rasulullah, baca rukuknya Rasulullah, baca sujudnya Rasulullah, ayat dibaca Rasulullah, baca posisi kakinya Rasulullah, baca posisi tangannya Rasulullah SAW. Harus kita pelajari apa dalilnya, bukan hanya sekedar hukum saja. Hukum sudah kita tahu bahwa hukum itu wajib. Tapi caranya sekarang banyak orang menyimpang dari caranya Rasulullah SAW. Coba Bapak Ibu, ada orang terkadang takbirannya juga Allah. Ada tak? Terkadang ada takbir. Mencarian Allah. Dan sudah bilang, boleh tak? Takut takbir seperti ini. Tak pernah diajar Rasulullah. Rasulullah SAW apabila tidak salat bertakbir kami, Allahu Akbar. Ada orang bertakbir Allah. Ada seperti ini. Ada. Jadi awak pelajari cara kaifiah salat. Baca Rasulullah. Dari mana tahu cara Rasulullah? Dari hadis. Karena dia Al-Quran dah ada junaikan dia. Ikut cara